Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Amriatul. Saya dari kelas R4B dengan nomor polog mahasiswa 202101500173. Jadi di sini saya akan menampilkan video praktek layanan konsultasi dari tugas mata kuliah konseling format khusus. Silakan ditonton. Selamat pagi Bu, selamat datang di ruang BK. Jadi Ibu sekarang sedang ada di ruang BK ya Bu, dengan saya sendiri Lisna Amriatul sebagai guru BK-nya. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ada. Kalau boleh saya tahu dengan Ibu siapa dan dari mana? Saya dengan Ibu Eli dari orang tuanya Jihan. Oke, baik. Jihan dari kelas berapa ya Bu? Dari kelas 11 MIPA 3. Oke, baik. Jadi Ibu ini Ibu Eli, Ibu dari Ananda Jihan dari kelas 11 MIPA 3 ya Bu, apakah benar? Benar. Oke, baik Bu. Jadi di sini itu kita akan melakukan kegiatan konseling di mana kita harus menerapkan beberapa asas-asas yang harus dipenuhi. Yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi Ibu tidak perlu takut apa yang Ibu bicarakan di sini akan tersebarluaskan, karena sebisa mungkin saya akan mengkeep permasalahan-permasalahan yang akan Ibu ceritakan nanti. Dan begitu juga Ibu harus bisa menjaga kerahasiaan ini ya Bu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Kemudian terdapat juga asas keterbukaan. Jadi di sini Ibu tidak perlu malu-malu, tidak perlu sungkan-sungkan untuk terbuka, untuk menceritakan apa sih masalah yang Ibu akan ceritakan dengan tidak perlu takut, tidak perlu malu-malu, begitu ya Bu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik Ibu, selanjutnya itu ada asas kesukarelaan ya Bu. Ibu datang ke sini dengan tanpa paksaan, dengan kemauan Ibu sendiri untuk mengkonsultasikan permasalahan yang sedang Ibu hadapi, untuk diceritakan kepada saya sebagai guru BK dari anak Ibu, begitu ya Bu. Oke, jadi karena Ibu akan mengkonsultasikan permasalahan yang dialami oleh anak Ibu kepada saya, maka saat ini kita akan melakukan layanan konsultasi ya Bu. Jadi layanan konsultasi itu adalah layanan yang diberikan oleh saya sebagai guru BK kepada Ibu sebagai konsultan terkait dengan permasalahan dari pihak ketiga, yaitu anak Ibu, begitu ya Bu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik. Jadi keperluan Ibu kesini buat apa ya Bu? Jadi anak saya nilainya turun drastis Bu. Baik. Jadi Ibu kesini mau konsultasi mengenai nilai rapot dari anak Ibu yang bernama Jihan itu ya Bu? Apakah benar? Benar. Oke, baik. Apakah Ibu sudah tahu penyebab dari turunnya nilai rapot anak Ibu? Belum. Kira-kira apa nih yang membuat nilai rapot Jihan itu turun? Apakah Ibu tahu kebiasaan yang biasanya Jihan tidak lakukan, terus di kelas 11 ini seringkali Jihan lakukan? Kira-kira apa Bu? Saya berpikir kalau Jihan itu mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Jadi karena mengikuti ekstrakurikuler pramuka, maka dari itu Jihan nilainya itu turun, begitu Bu? Apa benar? Benar. Oke, baik. Jika begitu, apakah Ibu bisa memberikan saya penjelasan mengapa Ibu berpikir karena ekstrakurikuler pramuka membuat Jihan menjadi nilai rapotnya itu turun? Jadi Jihan itu sering izin untuk mengikuti ekstrakurikuler pramuka dan itu hampir setiap hari. Kejadian itu berawal dari kapan Bu, kalau boleh saya tahu? Semenjak kelas 11 sih. Oh, jadi semenjak kelas 11 Jihan mengikuti ekstrakurikuler pramuka, terus dia sering izin keluar ke Ibu dan bilangnya latihan ekstrakurikuler pramuka. Apakah betul begitu? Betul. Oke, baik. Jadi begini ya Bu, setahu saya itu ekstrakurikuler pramuka itu latihan hanya setiap hari Jumat. Jadi saya tidak tahu ya Jihan
Jihan keluar setiap hari izin dan dia bilangnya latihan ekstrakurikuler pramuka, apakah itu benar ataukah tidak, itu bisa ibu cari tahu ya Bu. Jadi di sini permasalahannya itu karena nilai raport dari anak ibu yang bernama Jihan itu turun ya Bu, dan menurut ibu juga itu disebabkan oleh keikutsertaannya Jihan dalam ekstrakurikuler pramuka. Apakah benar begitu Bu? Benar. Oke baik Bu. Jadi kalau menurut saya nih, ibu bisa mencoba menanyakan kepada Jihan kira-kira benar apa tidak kalau dia itu pergi keluarnya mengikuti latihan pramuka begitu. Apakah ibu pernah menanyakan hal itu kepada Jihan? Sebelumnya belum. Oh belum pernah. Jadi ibu percaya saja kepada Jihan kalau dia benar-benar mengikuti latihan begitu Bu? Iya. Terus selama ini apakah ibu ada rasa curiga kepada anak ibu kalau anak ibu itu benar-benar pergi latihan pramuka atau tidak? Apakah pernah memiliki rasa curiga begitu? Enggak pernah. Enggak pernah. Jadi selama ini ibu benar-benar percaya gitu ya? Iya. Oke. Baik, saya coba cross check dulu ya Bu, apakah benar pramuka itu latihannya setiap hari apa aja. Saya izin cross check dulu ya Bu. Ya. Oke Bu, saya sudah mengecek ke pembina pramuka dan ternyata benar kalau pramuka itu hanya latihan di hari Jumat saja Bu. Jadi untuk mengenai Jihan yang sering keluar dan izinnya itu mengikuti latihan pramuka setiap hari, itu saya tidak tahu benar atau tidaknya, tapi saya sudah menghubungi pembina pramuka dan beliau mengatakan bahwa pramuka itu hanya aktif di hari Jumat saja. Kalau menurut saya, alangkah lebih baiknya ibu menanyakan kepada Jihan terlebih dahulu mengenai hal ini, karena bisa jadi Jihan memiliki alasan lain atau mungkin Jihan memang mengerjakan tugas namun dia takut ibu tidak mengizinkan, jadi Jihan beralasan bahwa dia akan mengikuti ekstrakurikuler pramuka yang sudah pasti ibu izinkan gitu. Sudah paham Bu? Paham. Jadi begitu Bu, kalau menurut saya alangkah baiknya ibu coba bicarakan kepada Jihan kira-kira selama ini benar atau tidak dia keluar itu mengikuti kegiatan pramuka atau tidak, biar ibu juga jelas ya, biar ibu juga nggak bertanya-tanya selama ini Jihan kemana perginya begitu. Kemudian mengenai nilai Jihan yang turun, kita juga belum bisa memastikan ya Bu penyebabnya itu apa sebelum kita tahu terlebih dahulu apakah Jihan itu benar atau tidak mengikuti pramuka setiap hari yang seperti Ibu tadi bicarakan begitu Bu. Dan Ibu boleh sekali setelah Ibu mengikuti konseling ini, Ibu tanyakan langsung kepada Jihan mengenai hal itu. Apakah bisa dipahami Bu? Bisa. Tuh, jadi kita selesaikan masalahnya itu satu-satu ya Bu. Oke Bu, baik. Jadi setelah ini saya akan menanyakan kepada Jihan. Tetapi kalau dia tidak jujur bagaimana Bu? Mungkin Ibu bisa memberikan penjelasan kepada Jihan kalau Ibu sudah menanyakan mengenai jadwal latihan ekstra pramuka dan ternyata jadwal pramuka itu hanya di hari Jumat, dan mungkin dari situ Jihan bisa jujur, dia bisa terbuka dengan Ibu, dan alangkah baiknya Ibu menanyakannya dengan pelan-pelan, tidak kelihatan seperti Ibu udah marah begitu Bu, agar Jihan juga bisa terbuka sama Ibu begitu Bu. Kalau bisa dipahami? Bisa. Oke baik, jadi saya simpulkan ya Bu, dari permasalahan yang Ibu tadi konsultasikan mengenai anak Ibu yang bernama Jihan dari kelas 11 MIPA 3, yaitu masalahnya adalah nilai rapot yang turun, dan Ibu curiga bahwa hal itu tuh terjadi karena Jihan mengikuti ekstrakurikuler pramuka.
Dan Jihan juga sering melakukan Jihan juga sering keluar izin dari rumah ya Bu, untuk mengikuti ekstrakurikuler pramuka, dan itu terjadi setiap hari. Sedangkan pramuka di sekolah ini itu hanya aktif di hari Jumat saja, begitu ya Bu kira-kira. Dan tadi sudah dibahas ya Bu sama kita berdua, bahwa setelah ini Ibu akan menanyakan langsung kepada Jihan, kepada anak Ibu mengenai hal ini, dan Ibu juga bersedia ya Bu ya? Iya. Oke, jadi setelah Ibu menanyakan kepada Jihan dan Ibu sudah tahu jawaban Jihan, Ibu bisa datang lagi ke saya untuk memastikan jika memang Ibu masih belum bisa menangani sendiri atau Ibu masih perlu bantuan dari pihak kami, boleh Ibu datang lagi ke saya untuk melakukan konsultasi hari yang pertemuan kedua, begitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Mungkin itu saja ya Bu. Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk datang ke sini dengan sukarela ya Bu, dengan tanpa tanpa paksaan. Terima kasih banyak, dan mohon maaf jika terdapat salah-salah kata dari saya sendiri selaku guru BK dari Jihan. Begitu sih kira-kira. Baik Bu, terima kasih juga atas saran-sarannya. Nanti selanjutnya saya akan datang lagi. Baik, cukup sekian yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.